Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bab statistika, materi penyajian data. Selamat belajar anak-anak hebat. Statistika adalah ilmu yang mempelajari mulai dari pengumpulan dan pengolahan data untuk disusun, disajikan, kemudian dianalisa dan disimpulkan secara teliti dan benar. Untuk menyajikan data, biasanya data dibagi dua, yaitu data tunggal dan data berkelompok. Penyajian data tunggal diantaranya adalah tabel dan diagram. Penyajian data tunggal dalam bentuk tabel yaitu penyajian data dalam bentuk kolom guna mempermudah mengklasifikasikan data atau pengelompokan data. Data dalam bentuk tabel dapat berupa tabel numerik dan tabel turus. Contoh penyajian data dalam bentuk tabel. Misalkan diberikan data berikut, akan kita buat dalam bentuk tabel. Maka harus dibuat dua kolom. Kolom pertama adalah kolom nilai, kolom kedua adalah kolom frekuensi. Kolom nilai diisi dengan 5, 12, 19, dan 25. Sedangkan kolom frekuensi menyatakan banyaknya kemunculan nilai tersebut. Karena nilai 5 jumlahnya ada 2, maka frekuensinya adalah 2. Karena nilai 12 jumlahnya ada 3, maka frekuensinya adalah 3, dan seterusnya, sehingga diperoleh jumlah data sama dengan 12. Dengan menyajikan data dalam bentuk tabel, kita tahu pasti jumlah frekuensi dalam setiap data. Misalkan, 12 frekuensinya adalah 3, dan seterusnya. Selanjutnya adalah penyajian data dalam bentuk diagram. 1. Diagram batang. 2. Diagram garis. 3. Diagram lingkaran. 4. Diagram batang dan daun. Diagram batang. Diagram batang adalah diagram yang disajikan dalam bentuk batang yang tegak lurus atau sejajar dengan sumbu datar. Diagram batang dapat digunakan untuk membandingkan banyak suatu data dengan data yang lain. Dari data pada tabel, nilai 5, 12, 19, dan 23 kita letakkan di sumbu X. Karena nilai 5 ada 2, dibuat persegi panjang setinggi 2. Demikian juga nilai 12 ada 3, maka dibuat persegi panjang setinggi 3, dan seterusnya. Dari diagram batang ini, dapat kita lihat, semakin tinggi batangnya menunjukkan semakin banyak frekuensi dari nilai yang dimaksud. Ini lebih mudah dibandingkan membaca tabel, tapi lebih sulit untuk mengetahui frekuensi yang sebenarnya. Dari diagram batang tersebut, dengan mudah kita melihat bahwa data yang memiliki nilai 19 memiliki frekuensi paling sedikit, dan data yang memiliki nilai 25 memiliki frekuensi paling besar. Tetapi kita tidak mudah untuk menentukan jumlah frekuensinya. Diagram garis. Diagram garis adalah bagan visualisasi data yang menampilkan set data dalam bentuk titik-titik yang dihubungkan dengan garis. Titik-titik tersebut diletakkan di dalam area antara sumbu X dan Y. Dan garis. Pada diagram garis, pasangan nilai dan frekuensi dianggap sebagai koordinat X, Y pada diagram kartesius, dengan X menyatakan nilainya dan Y menyatakan frekuensi. Kita peroleh titik-titik yaitu 5,2, 12,3, 19,1, dan 25,6. Selanjutnya, titik-titik tersebut dihubungkan sehingga membentuk garis. Biasanya diagram garis ini digunakan untuk melihat tren atau kecenderungan perubahan data. Diagram lingkaran. Diagram lingkaran adalah salah satu bentuk dari penyajian data statistika yang menggunakan gambar berbentuk lingkaran. Gambar diagram lingkaran terbagi menjadi beberapa bagian yang menunjukkan jumlah dalam bentuk persen lalu diolah menjadi derajat. Diagram lingkaran. Untuk membuat diagram lingkaran, terlebih dahulu kita tentukan besar sudut pusat lingkaran untuk setiap nilai keseluruhan data dengan cara sudut A sama dengan banyak A dibagi jumlah seluruh data dikali 360 derajat.
Dari data pada tabel, diperoleh jumlah seluruh data adalah 12. Sehingga besar sudut pusat lingkaran dari masing-masing nilai adalah sebagai berikut. Sudut nilai 5 sama dengan 2 dibagi 12 dikali 360 derajat sama dengan 60 derajat. Sudut nilai 12 sama dengan 3 dibagi 12 dikali 360 derajat sama dengan 90 derajat, dan seterusnya. Biasanya, setiap nilai diwakili oleh warna yang berbeda. Dengan demikian, diagram lingkarannya adalah sebagai berikut. Ini mirip dengan diagram batang. Secara visual, kita lebih mudah menentukan nilai mana yang lebih banyak dengan menentukan luas potongan lingkaran. Seperti pada diagram lingkaran tersebut, data dengan jumlah nilai 25 memiliki luas paling besar sehingga frekuensinya paling banyak. Diagram batang daun. Diagram batang dan daun menampilkan data angka dengan memisahkan setiap jantung menjadi daun, biasanya digit terakhir, dan batang digit awalnya. Contoh diagram batang daun. Untuk membuat diagram batang daun dengan cara membuat tabel dengan dua kolom. Kolom pertama adalah batang dan kolom kedua adalah daun. Selanjutnya, kolom batang diisi dengan angka puluhan. Untuk nilai 5, angka puluhannya adalah 0. Untuk nilai 12 dan 19, angka puluhannya adalah 1. Dan untuk nilai 25, angka puluhannya adalah 2. Kolom daun diisi dengan angka satuan dan bisa diisi dengan beberapa angka. Untuk nilai 5, angka satuannya adalah 5. Karena angka 5 nilainya ada 2, maka angkanya ditulis sebanyak 2 kali. Untuk nilai 12, angka satuannya adalah 2. Karena muncul sebanyak 3 kali, maka angka 2 ditulis sebanyak 3 kali, dan seterusnya. Selanjutnya, diagram batang daunnya adalah sebagai berikut.